Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasika Nur Fadla dari kelas TI 22 CDM Pagi. Pada video ini, saya akan melaporkan tentang program yang telah saya buat untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Logika dan Algoritma. Di sini saya membuat program tentang ekspedisi pengiriman paket, dan untuk programnya adalah sebagai berikut. Di sini aku buka dulu filenya, file program yang aku udah buat, dan ini adalah program yang telah aku buat. Di sini aku pakai include iostream karena ada perintah count dan cin yang akan dikeluarkan nantinya. Setelah itu ada using namespace std dan integer main. Setelah itu di sini aku pakai char lagi. Setelah itu ada integer yang berupa pilih, layanan, tempat tuju, dan i. Setelah itu aku juga pakai string yang berupa pengiriman, pass input, user input, kota, nama 1, nama 2, alamat 1, alamat 2, metode bayar, nama barang, nomor 1, dan nomor 2. Setelah itu aku juga pakai float yang berupa harga, total ongkir, bayar, berat barang, total bayar, dan biaya. Setelah itu, di sini ada code yang akan mengeluarkan informasi tentang login admin nantinya ketika di running. Ini adalah informasi yang akan dikeluarkan tentang login, akses. Dan di sini aku buat judulnya login admin. Setelah itu, di sini ada perintah silakan login, dan ini ada string username Rasika Nur Fadla yang akan dimasukkan ketika ada perintah masukkan username nanti. Setelah itu ada string password, dan ini adalah password yang akan dimasukkan nanti. String login ada block juga. Ketika gagal, dia akan ngeblok. Setelah itu ada perintah do, dan di sini ada code yang akan mengeluarkan informasi tentang username, dan di sini kita akan memasukkan username karena di sini ada cin, masukkan yang ada di string input tadi, yang ada di string yang berupa user input, dan kita masukin username kita yang udah ada di string username. Setelah itu ada password sama memasukkan string password yang di atas tadi. Setelah itu ada if. Jika benar, mereka akan mengeluarkan informasi tentang login berhasil dan akan menampilkan 4 menu yang akan ditampilkan nantinya. Setelah itu ada else. Kalau misalkan dia salah, akan dikembalikan kepada menu awal, yaitu memasukkan username. Dan di sini ada while. Jika lebih dari 3 kali, maka akan dikeluarkan informasi tentang Anda telah 3 kali salah login, dan silakan coba lagi ketika 4218 hari lagi. Terima kasih. Kayak gitu. Setelah itu ada menu yang akan ditampilkan jika berhasil pada login. Akan ditampilkan menu. Di sini aku buat 4 menu, yaitu tentang jasa pengiriman, yaitu yang pertama ada tentang admin, yang kedua ada pencatatan drop off reguler, yaitu tentang penginputan data pengiriman, yang ketiga ada cek ongkir, dan yang keempat ada keluar. Dan di sini ada code juga yang akan mengeluarkan informasi masukan pilihan Anda. Itu adalah pilihan yang akan dipilih, pilihan menu yang akan dipilih nantinya, dan ada cin juga untuk memasukkan pilihannya. Terus di sini aku karena ini pakai menu, jadi aku pakai switch case. Di sini ada case pertama, yaitu menu pertama tentang admin yang akan dikeluarkan, dan di sini ada informasi pribadi aku. Jadi tentang admin itu tentang diri aku. Setelah itu di bawahnya ada code yang akan keluar pertanyaan masih lanjut ya atau tidak. Jika ya, ia akan kembali ke menu awal, yaitu ke menu jasa pengiriman lagi. Jika tidak ya, maka dia akan keluar mengakhiri
sistemnya, pokoknya gitu. Setelah itu ini aku maaf ada sistem CLS-nya 2 kali, dan sistem CLS ini berfungsi untuk karena ini ada pengulangan, bisa kembali ke menu awal, makanya aku pakai sistem CLS. Dan ini ada garis miring T, yaitu berfungsi untuk menengahkan atau meratakan tengah teks yang ada tersebut menjadi rata tengah. Setelah itu terdapat case 2. Case 2 itu yaitu menu 2 yang berupa informasi tentang penginputan data pengiriman. Di sini aku pakai nama Jogja Express. Di sini ada informasi SDP Tangerang Raya, itu adalah nama tempat pengirimannya. Terus ini diratain tengah juga. Setelah itu ada berupa layanan pengiriman, pilihan layanan pengiriman. Di sini ada super, irregular, ekonomi yang akan dikeluarkan nantinya. Dan di sini ada perintah CHIN juga tentang layanan yang akan dimasukkan. Setelah itu aku pakai if karena aku membuat di layanan itu terdapat harganya, dan jika memilih itu maka harga yang dikeluarkan sesuai dengan layanan yang dipilihnya nantinya. Terus ini if else if-nya. Terus setelah itu ada metode pembayaran ya. Metode pembayaran. Jadi di sini ada perintah CHIN juga. Nanti dia akan memasukkan metode pembayaran yang akan dia lakukan. Setelah itu ada kota tujuan, dan ini adalah pilihan kota yang ada 11 pilihan kota yang menjadi tujuan. Setelah itu ada perintah kode juga, kota yang dituju, dan ada CHIN yang bisa memasukkan kota yang mereka pilih. Setelah itu ada if else-nya juga. Ini adalah harga-harga untuk kota yang dipilih oleh customer-nya. Setelah itu ada input data. Di sini akan menampilkan informasi penginputan data tentang data si pengirim dan si penerima. Di sini bisa dimasukkan berupa informasinya karena di sini ada CHIN. Jadi kita bisa masukin nama pengirimnya, nomor pengirim, alamat pengirim, dan nama penerima, nomor penerima, alamat penerima, nama barang, berat. Setelah itu aku memasukkan rumus untuk ongkir yang akan dibayarkan oleh customer itu. Di sini rumus yang aku gunakan adalah total ongkir sama dengan biaya itu adalah harga jarak yang ada di kota yang dipilih tadi. Setelah itu ada harga adalah biaya layanannya berapa. Setelah itu ada berat barang yang dimasukkan ketika penginputan data pengiriman tadi. Setelah itu ada code yang akan ada informasi yang akan ditampilkan tentang pilihan-pilihan dan inputan pengiriman yang telah diisi tadi sebelumnya. Dan setelah itu informasi yang akan dikeluarkan masih lanjut ya atau tidak. Ketika dia bilang ya, akan dikembalikan ke menu awal. Jika tidak, maka sistem akan berakhir, yaitu keluar. Setelah itu ada case 3. Case 3 adalah tentang cek ongkir. Di sini ada cek ongkir. Ada pilihan-pilihan kota yang akan bisa mereka cek ongkirnya. Di sini ada 11 pilihan provinsinya. Aku buat provinsi. Setelah itu ada if-nya karena setiap kota itu jaraknya beda-beda, makanya harganya pun beda-beda. Jadi dibuat if sesuai harga per kotanya. Setelah itu ada rumus yang seperti di menu kedua, yaitu total ongkir sama dengan, tapi bedanya di sini biaya dikali harga aja. Karena biasanya cek ongkir itu hanya 1 kg. Setelah itu ada layanan pengiriman juga, karena kan biaya dikali harganya itu dari layanan yang dipilih ketika cek ongkir. Setelah itu ada pilihan masih lanjut lagi atau tidak juga di sini, karena
bisa kembali ke menu awal lagi kalau dia mengatakan ya. Setelah itu ada case 4, yaitu berupa keluar. Dan ketika keluar akan menampilkan informasi terima kasih, sampai jumpa. Dan itu adalah terakhir. Dan di sini ada default juga. Kalau misalkan inputan yang mereka masukkan salah, akan keluar informasi maaf input yang Anda masukkan salah, coba lagi. Setelah itu berakhir dengan return 0. Setelah di compile atau di running akan muncul informasi sebagai berikut, yaitu pertama kali ada login admin, kita masukkan username yang ada di string username tadi. Masukkan username sesuai yang ada di string tadi. Setelah itu masukkan password juga sesuai yang ada di string password tadi juga. Jika salah, maka akan dikembalikan kepada penginputan username kembali. Maka kita masukkan username kembali sesuai dengan string yang ada di codingan tadi. Setelah itu masukkan password, ketika benar akan dilanjutkan ke menu yang terdapat di sistem tersebut. Ada 4 menu, yaitu tentang admin, pencatatan Dropbox reguler yang tadi sudah disebutkan. Setelah itu, ketika memilih satu, akan muncul tampilan tentang admin seperti ini. Ini adalah informasi pribadi aku. Dan ketika ada pertanyaan selanjut ya atau tidak, jika pilih ya, maka akan dikembalikan ke menu awal. Dan setelah itu kita coba pilih menu yang kedua, yaitu pencatatan Dropbox reguler. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini kita input, kita pilih layanan pengiriman. Di sini sudah ada layanan pengirimannya, sudah dikeluarkan layanan pengirimannya, dan kita pilih layanan kedua yaitu reguler. Kita coba di layanan kedua reguler, dan di sini ada informasi metode pembayaran. Kita pilih, kita ketik cash, dan di sini ada kota tujuan. Kita pilih kota yang akan dituju, sebagai contoh Jawa Tengah, yaitu nomor 3. Dan setelah itu keluar input data. Jadi kita masukin inputan data kita, data pengirim, data penerima. Di sini aku masukin namaku, nomor pengirimnya kita asal aja dulu. Setelah itu ada alamat pengirim, kita masukkan. Setelah alamat pengirim, nama penerima yang dituju, kita masukkan. Setelah itu kita masukkan juga nomor penerima. Setelah nomor penerima ada alamat penerima, kita contoh saja Jogja. Setelah itu ada nama barang. Nama barang kita ketik beratnya berapa, dan akan keluar informasi yang sudah kita input tadi. Dan di sini ada pilihan, dan di sini inputan yang sudah kita input tadi, dan ini ada total ongkirnya juga yang sudah kecetak. Setelah itu ada pertanyaan masih lanjut ya atau tidak. Kalau masih lanjut, maka akan kembali ke menu awal. Jika tidak, maka sistem akan berakhir atau keluar. Dan setelah itu, jika kita pilih ya, maka akan kembali ke menu awal. Setelah itu ada menu ketiga, yaitu cek ongkir. Kita coba pilih pilihan yang pertama, yaitu Jabodetabek. Dan setelah itu layanannya kita pilih layanan yang kedua, yaitu reguler. Setelah itu akan tampil ongkir yang telah kita cek sesuai dengan kota yang dipilih dan layanan yang dipilih. Setelah itu ketika pilih menu 4 akan keluar dan menampilkan informasi terima kasih dan sampai jumpa. Itulah program yang telah saya buat, yang merupakan program tentang ekspedisi pengiriman paket untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Logika dan Algoritma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.